Ya, yang kalau kita lihat memang masih terus bergerak ke teritori negatif ya. Sementara kalau kita lihat di bulan September, rupiah ini berada di September ceria ya. Ya. Rupiah sempat menyentuh level 15.100. Nah, penguatan rupiah Pak di bulan September sebetulnya dikarenakan sentimen-sentimen apa saja Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, jadi kalau kita melihat secara keseluruhan mata uang rupiah dan juga mata uang Asia lainnya, ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari dolar indeks. Yang dimana dolar indeks ini menyatakan kinerja dari dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama, yakni antara lain ada euro, ada sterling, ada juga Japanese yen, ya, yang memang secara keseluruhan pada bulan September yang lalu ini mengalami pelemahan. Ya, jadi memang kita melihat bahwa dolar terhadap mata uang utama di bulan September itu mengalami pelemahan, sehingga berimplikasilah kepada penguatan mata uang Asia termasuk rupiah. Ya, jadi memang yang terjadi adalah kita tahu bahwa di bulan September yang lalu sinyal dari arah suku bunga Fed ini semakin jelas, ya, di mana pada saat rapat FOMC bulan September, The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunganya 50 basis point dan ditambah lagi pun juga memberikan sinyal, ya, artinya dot plots dari FOMC bulan September memberikan sinyal bahwa akan ada tambahan 50 basis point lagi di sisa akhir tahun ini, dan juga memberikan arah juga di tahun depan sekitar ruang 100 basis point, ya, sehingga dari dua guidance itulah memberikan dan juga beberapa indikator proyeksi, indikator makroekonomi Amerika Serikat yang juga diproyeksi lebih melambat, ya, seperti pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan juga dari sisi inflasi. Sehingga itulah salah satu yang menyebabkan risk on sentiment cukup mendominasi. Dan ini makanya kondisinya relatif juga cukup mendominasi, ya, risk on sentiment, sehingga investor asing pun juga kembali masuk, ya, di pasar obligasi domestik, ya, sehingga makanya bond yield kita pun juga kembali turun, lalu juga inflows di pasar saham pun juga meningkat, sehingga kombinasi dari risk on sentiment di pasar keuangan global dan juga kemasuknya kembali investor asing di pasar keuangan domestik akhirnya mendorong penguatan rupiah. Namun yang terjadi adalah memang terjadi pelemahan dolar secara global, dan tambah lagi dengan masuknya kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik, sehingga inilah yang mendukung penguatan rupiah sepanjang bulan September yang lalu. Kalau dirangkum gitu ya dalam waktu 3 bulan terakhir begitu, sebetulnya kinerja dari rupiah sendiri seperti apa? Artinya kinerja rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya atau emerging market sendiri, seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari sisi kinerjanya, ya, jadi kalau kita melihat dari sisi kinerjanya, ini baru kalau kita melihat sampai dengan data saat ini, ya. Kalau kita melihat data saat ini memang ada beberapa currency yang pelemahannya memang relatif lebih dalam, ya. Kalau kita bicara misalkan peso Filipina, ya, saat ini sudah melemah sekitar 2,9% year to date, ya. Lalu misalkan Taiwan dolar juga melemahnya 4,9% year to date. Korean won juga melemahnya 3,8% year to date. Jadi sebenarnya rupiah bukan satu-satunya currency yang melemah, ya, di tengah pasca serangan Iran ke Israel, ya, ataupun setelah eskalasi geopolitik di Timur Tengah memanas kembali. Namun saya tetap melihat bahwa tadi karena, ya, faktor yang mempengaruhi ataupun yang membentuk nilai tukar itu adalah memang ada sisi faktor fundamental dan juga faktor sentimen, ya. Di satu sisi tadi faktor fundamentalnya kami menilai bahwa faktor fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif baik, berarti memang faktor sentimen tadi yang mempengaruhi, dan sejauh ini kami melihat faktor sentimen itu cenderung memang sifatnya adalah temporer, ya. Jadi artinya kami melihat bahwa harapannya ekspektasi dari eskalasi Timur Tengah ini diperkirakan tidak akan berkepanjangan, dan situasinya tidak menggambarkan sekali lagi faktor fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya, ya. Jadi artinya ada harapan ataupun ada ekspektasi bahwa kedepannya rupiah akan cenderung stabil, dan harapannya pun juga perekonomian kita pun juga akan relatif stabil. Baik, melihat bagaimana pergerakan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga kinerja rupiah, ya, di 3 bulan terakhir. Tapi kita lihat juga di bulan Oktober ini, rupiah kembali menyentuh level 15.600-nya. Anda sendiri melihatnya faktor-faktor apa saja yang membuat rupiah kembali menyentuh level 15.600 setelah di bulan September kita cukup happy begitu, ya, rupiah berada di level 15.100-an. Ya, sama halnya pada saat terjadi tren penguatan, ya. Pada saat terjadi tren pelemahan seperti saat ini pun juga dialami bukan hanya mata uang rupiah, tapi juga mata uang Asia lainnya pun juga mengalami hal yang sama.
ya pada saat terjadi tren pelemahan mata uang Asia secara keseluruhan, ya artinya yang mendrive hal itu adalah memang terjadi penguatan dolar. Ya, penguatan dolar ini terjadi kalau saya boleh lihat ada dua faktor yang utama. Ya, selain tadi eskalasi geopolitik Timur Tengah, yang pertama pada saat penyerangan Iran ke Israel pada tanggal 1 Oktober. Yang kedua adalah data NFP dan juga data tenaga kerja tingkat pengangguran US ya di akhir pekan lalu yang relatif lebih baik dari perkiraan. Sehingga ini mengindikasikan bahwa data kondisi pasar tenaga kerja di US cenderung relatif lebih mengetat. Ya, sehingga ini ekspektasi pasar khususnya terhadap pemangkasan suku bunga Fed, khususnya lagi di FMC bulan November yang awalnya pasar melihat adanya potensi penurunan 50 basis poin, saat ini hanya turun hingga 25 basis poin. Ya, jadi artinya dua faktor itulah yang membuat akhirnya dolar kembali menguat dan itu terindikasi dari dolar indeks ya. Jadi kalau kita lihat sini dolar indeks itu kembali menguat di bulan ini saja. Dolar indeks menguat kurang lebih hampir 1,77%. Ya, saat ini sudah dolar indeks sudah bertengger kurang lebih di level 102,56. Ya, jadi artinya sudah naik 1,79 poin. Jadi artinya memang penguatan dolar itulah yang kita lihat menyebabkan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mata uang Asia secara keseluruhan ya saya katakan bahwa bukan hanya rupiah saja yang melemah ya. Jadi kita pelaku pasar pun juga tidak perlu berlebihan ya, masyarakat pun juga tidak perlu terlalu panik ya bahwa yang terjadi adalah bukan mata uang rupiah saja tapi seluruh mata uang dunia saat ini termasuk mata uang Asia semuanya melemah karena tadi ada faktor eskalasi Timur Tengah dan juga data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang kembali membaik sehingga itulah yang membuat dolar Amerika Serikat ini kembali menguat lagi. Baik, jadi artinya rilis data ekonomi di Amerika Serikat cukup memberikan pengaruh begitu ya terhadap pelemahan dari rupiah. Ya, saya pikir memang itu ya karena kembali lagi kaitannya pada saat tadi ada data Amerika yang cukup solid ya, khususnya data tenaga kerja, karena ini pada akhirnya akan mempengaruhi tadi assessment terhadap suku bunga ya. Karena kalau kita lihat assessment terakhir dari FMC, Fed melihat bahwa ada ruang penurunan 50 basis poin hingga akhir tahun ini dan juga 100 basis poin di tahun depan ya. Dan bahkan tetap masih ada probability untuk soft landing untuk perekonomian US Amerika Serikat. Ya, jadi mungkin saja dengan misalkan kalau kondisi data tenaga kerja Amerika yang di bulan September yang lalu dikatakan mengetat ini berlanjut, ya mungkin saja probability US soft landing-nya kembali mengecil, ya sehingga akhirnya ini akan bisa merubah lagi proyeksi ataupun ruang penurunan suku bunga Fed di jangka pendek, ya sehingga makanya ini akan berpengaruh lagi nanti kepada pergerakan dari dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama yang pada akhirnya lagi akan mempengaruhi pergerakan dari mata uang Asia terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.